Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ajal menjadi sesuatu yang pasti bagi makhluk Allah di muka bumi. Jadwal kematian manusia sudah ditetapkan ketika masih berada di dalam kandungan, ketika roh ditiupkan oleh malaikat. Seberapa kuat pun perlindungan yang manusia buat, dia akan mati tatkala malaikat maut dijadwalkan datang untuk menjemput. Dalam kondisi ini, roh pun harus berpisah dengan jasad. Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab, roh itu adalah urusan Rabbku. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, cukup banyak fenomena kehidupan rohani. Dalam arti suatu alam tersendiri yang berbeda dengan kehidupan alam nyata ini. Tapi masih banyak masalah yang tersamar. Sementara banyak orang mendapatkan penjelasan. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya, Roh, hendak mengangkat fenomena ini. Dalam pembahasan tentang bab tersebut, Ibnu Qayyim memulai dengan pertanyaan, apakah roh itu berada di langit atau di bumi? Apakah roh berada di syurga atau neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya? Dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempati, lalu dia disiksa atau diberi kenikmatan di dalam badan itu, ataukah roh berdiri sendiri dalam artian terlepas dari badan? Ibnu Qayyim menjelaskan, Nabi SAW mengabarkan bahwa roh-roh itu layaknya pasukan yang dikerahkan. Selagi roh-roh itu saling mengenal, maka ia bersatu. Selagi roh-roh itu saling mengingkari, dia akan berselisih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil janji dan kesaksiannya tentang rububiyah dengan keberadaannya sebagai makhluk yang dibentuk dan mempunyai akal. Sebelum Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam dan sebelum memasukkan roh itu ke badan. Badan pada saat itu berupa tanah dan air. Mereka lalu ditempatkan Allah menurut kehendaknya, yaitu di barzah yang juga menjadi tempat kembalinya setelah meninggal. Allah Ta'ala kemudian membangkitkan sekumpulan demi sekumpulan roh. Mereka ditiupkan ke dalam badan yang bermula dari mani. Hingga Ibnu Hazm berkata, jadi benar bahwa roh-roh itu merupakan badan yang membawa tujuan-tujuannya untuk saling mengenal atau saling mengingkari. Mereka menyadari telah diistimewakan. Allah pun menguji mereka di dunia menurut kehendaknya, lalu mematikannya. Mereka kembali ke alam barzah seperti yang dilihat Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj di langit dunia. Di sana roh orang-orang yang mendapat kebahagiaan berada di sebelah kanan Adam, dan roh orang-orang yang mendapat penderitaan berada di sebelah kiri Adam. Hal ini terjadi ketika terputus dari segala unsur. Sementara roh para nabi dan syuhada langsung ditempatkan di syurga. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, roh-roh itu berada di tempatnya di alam barzah. Di antaranya roh yang ada di Iliyin, paling tinggi di Al-Mala'ul A'la, yaitu roh para nabi. Jika dipetakan, Ibnu Qayyim menjelaskan, hadis dan asar tentang masalah roh merupakan kebenaran. Sebagian membenarkan sebagian yang lain. Permasalahannya terletak pada pemahamannya dan mengetahui masalah jiwa dan hukum-hukumnya. Keadaan jiwa dan roh berbeda dengan keadaan badan. Keberadaannya di surga dan di langit yang sampai ke serambi kubur. Badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah naik dan turun. Roh ini dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan lebih dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di badan. Ada penderitaan, siksaan, sakit, dan kerugian. Di sisi lain ada kenikmatan, kebebasan, dan ketentraman. Keadaannya di badan serupa dengan janin di perut ibu. Setelah roh itu keluar dari badan pun serupa dengan keadaan janin yang keluar dari perut ibu.
Adapun Ibnu Qayyim membedakan keberadaan roh-roh selain para nabi itu sebagai berikut. Pertama, roh-roh yang berada di badan burung berwarna hijau yang berlalu lalang dan pergi di surga menurut kehendaknya. Ini adalah roh para syuhada, tetapi itu pun tidak berlaku bagi mereka semua. Di antara para syuhada, ada roh yang tertahan sehingga tidak bisa masuk surga. Mereka tertahan karena mempunyai utang dan sebab lainnya. Kedua, roh yang tertahan di ambang pintu surga. Ketiga, roh yang tertahan di kuburnya, seperti hadis tentang orang yang mencuri mantel, lalu dia mati syahid di peperangan. Orang-orang pada saat itu berkata, "Selamat bagi dirinya yang mendapatkan surga." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menimpali, "Demi yang diriku di tangannya, sesungguhnya mantel yang dia ambil itu menyalakan api di dalam kuburnya." Keempat, roh yang berada di pintu surga. Roh kategori seperti ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Para syuhada berada di atas aliran sungai di pintu surga dalam tenda berwarna hijau. Rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kelima, roh yang tertahan di bumi. Roh ini tidak bisa naik ke Al-Mala'ul A'la. Roh ini terhina dan terikat dengan bumi. Ibnu Qayyim menyebut, jiwa yang memiliki sifat bumi tidak akan bisa berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit, sebagaimana keduanya tidak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jiwa yang selagi di dunia tidak mau mencari makrifat tentang Rabb-nya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takorup kepadanya, jiwa itu memiliki sifat bumi dan terhina. Dia tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jiwa yang memiliki sifat ketinggian, selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut nama-namanya, takorup kepadanya, dan bersanding dengannya. Setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh lain yang memiliki sifat yang sama. Allah menjadikan roh orang mukmin bersama roh-roh lain yang bagus bentuknya. Setelah roh berpisah dari badan, ia akan mencari bentuknya dan pasangannya, serta orang-orang yang memiliki amal sama. Mereka kemudian bersama-sama berada di tempatnya. Keenam, roh yang berada di dalam tungku api, yakni rohnya para pezina, lelaki dan perempuan. Ketujuh, roh yang ada di sungai darah dan berenang di sana. Roh itu dilempari batu setiap kali ia akan keluar dari sungai darah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.